Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Utri Farza kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Dan tentu saja Fokus Pagi akan hadir selama 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, banjir hingga longsor menerjang permukiman menyusul hujan deras yang melanda sebagian wilayah di tanah air. Bahkan di Depok, Jawa Barat, derasnya arus air dari luapan kali membuat warga terpaksa menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman dari banjir. Sementara itu, dampak hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat aliran Kali Baru Kramat Jati, Jakarta Timur meluap ke Jalan Raya Bogor hingga setinggi 20 cm. Kondisi tersebut memaksa arus lalu lintas alami kemacetan di depan Pasar Induk Kramat Jati. Diguyur hujan lebat, sejumlah wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur direndam banjir, akibatnya aktivitas warga terhambat. Cuaca buruk yang terjadi dengan tandanya hujan deras dan angin kencang menumbangkan pepohonan di sejumlah wilayah di tanah air. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pohon roboh dan menimpa sejumlah kendaraan hingga melukai 6 orang pengendara. Petugas gabungan kembali menemukan titik api di area Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran masih melanda puncak Gunung Penanggungan hingga petugas menutup sementara 3 jalur pendakian gunung. Satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan 2 anaknya yang menjadi korban kebakaran di Koja, Jakarta Utara dimakamkan. Diduga para korban tak bisa menyelamatkan diri karena terhalang akses jalan gang sempit yang terbakar. Polisi di Cimahi, Jawa Barat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sekelompok remaja yang berkendara ugal-ugalan di jalan. Selain membahayakan pengendara lain, para remaja tersebut juga merusak satu mobil milik warga. Seorang ibu dan anaknya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tewas usai terlindas bus pariwisata. Jasad kedua korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Subang. 2 pengendara motor berboncengan tewas setelah terlindas truk di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi kini memburu sopir truk yang kabur usai kejadian. Kita beralih ke informasi lainnya. Lagi-lagi pesta miras oplosan merenggut korban jiwa setelah 13 orang di Subang tewas akibat menenggak miras. Nyawa 3 orang remaja Kota Banjar, Jawa Barat juga melayang akibat minuman serupa. Seorang pria di Kuningan, Jawa Barat jatuh ke sumur sedalam 20 meter. Upaya evakuasi korban berjalan dramatis, diwarnai dengan pingsannya korban hingga harus menurunkan tabung oksigen ke dalam sumur. Kita ke konflik di Timur Tengah. Serangan Israel ke kota Gaza semakin biadab dan membabi buta. Konvoi ambulans yang membawa korban luka menuju Rafah untuk dirawat di Mesir dibombardir hingga menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya. Militer Israel berkilah serangan dilakukan lantaran menduga kendaraan itu mengangkut pasukan Hamas. Seorang sopir dan kernet mobil sebuah agen perjalanan asal Lampung diduga menjadi korban pengeroyokan juru parkir dan preman saat berkunjung ke kawasan wisata Benteng Kuto, Besak, Palembang. Akibatnya kedua korban menderita luka memar dan lebam lantaran tak memberi uang kepada para terduga pelaku. Polisi membekuk buron terduga pelaku perampokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku yang melawan saat ditangkap membuat petugas memberikan tindakan tegas terukur dengan menembaknya di bagian kaki. Tersinggung diteriaki maling saat bawa kabur mobil milik tetangganya. Seorang kakak di Magetan, Jawa Timur nekat menghajar adiknya. Dugaan penganiayaan itu pun berbuntut panjang hingga berakhir di kantor polisi. Seorang guru mengaji ditemukan tewas di kamarnya di Sidoarjo, Jawa Timur dalam kondisi terikat dan bersimbah darah. Saksi mata sempat melihat seseorang yang diduga pelakunya keluar rumah dengan memakai baju anak korban. Beragam tindak pidana dilakukan orang dengan sejumlah cara. Di Jakarta, seorang pria menggondol laptop dengan modus minta sumbangan. Sedangkan di Sragen bermodus menerima telepon 2 remaja putri gasak pakaian di sebuah toko. Selengkapnya dalam kumpulan Kriminal Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza.
Pemirsa, remblong truk bermuatan bayi dan anak terguling di ruas Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendaraan besar itu terjepit di antara dua pohon hingga menyulitkan proses evakuasi. Sepasang suami istri diringkus polisi atas dugaan mengedarkan narkoba. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 3 bungkus besar berisi sabu-sabu. Kita beralih ke informasi lainnya, belum usai soal tingginya harga beras. Kini masyarakat dihadapi tingginya harga cabai. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ganjar Pranowo datangi event Urban Sneaker Society di Jakarta dan Prabowo Subianto sampaikan gagasannya dalam silaturahmi dan kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Sementara di Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo, Jawa Tengah, selain pasangan Anies Caimin, Gibran Rakabuming Raka juga turut hadiri acara. Demonstrasi mendukung Palestina merebak di sejumlah negara sepanjang hari Sabtu. Ribuan orang berkumpul di pusat kota London meminta Israel untuk menghentikan pemboman di kota Gaza. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.